Nestless YouTube channel. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya dan kepercayaannya sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di AADC 21. Ini kali pertama saya berbicara di teman-teman yang cukup ramai di I Like Monday sebelumnya. Nah, hari ini saya ingin membawakan sebuah materi yang berjudul Gig Economy Revolution in Industry 4.0. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya gig economy ini adalah sebuah fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia dan bahkan banyak di sekitar kita. Nah, mungkin kita aja nggak sadar tuh. Dari beberapa dari kita mengatakan bahwa gig economy ini adalah sebuah ide yang cemerlang atau sebuah solusi terhadap masalah-masalah sulitnya mencari pekerjaan yang kita alami sekarang. Tapi di sebagian orang lainnya mungkin berpendapat gig economy ini justru mematikan beberapa sektor pekerjaan. Nah, kalau gitu ayo kita gali lebih jauh mengenai apa itu gig economy dan bagaimana perannya di revolusi industri 4.0. Yang pertama itu dari gig economy sendiri. Sebenarnya ini adalah sebuah kondisi yang dimana tadinya pekerjaan itu kan biasanya sifatnya tetap ya. Saya terikat sebuah pekerjaan terhadap satu company, di sana aturannya sudah baku, saya mengikuti, jamnya juga sudah jelas, mungkin 9 to 5 tiap harinya. Nah, di gig economy ini ada sedikit perubahan, di mana yang tadinya keterikatannya sangat baku menjadi lebih fleksibel, di mana di sini para pencari kerja independen itu bertemu dengan para pemberi pekerjaan yang menginginkan kontrak kerja itu hanya berdasarkan project misalnya, atau hanya short term saja. Nah, nanti para pekerja ini akan digaji, yang biasanya kalau konvensionalnya itu bulanan, mereka akan digaji biasanya per project, atau per target, atau per goal yang ingin dicapai, sesuai dari kesepakatan mereka masing-masing. Nah, lalu apa itu industri 4.0? Seperti kita ketahui, yang dari dulunya semuanya, mungkin dari zaman batu ya, itu masih susah, terus akhirnya udah mulai maju, kita udah mulai menggunakan perangkat-perangkat sederhana, lalu itu diasah lagi menjadi perangkat yang lebih modern, muncullah alat-alat elektronik. Nah, di industri 4.0 ini, kita sudah menggunakan internet dalam memanfaatkan alat-alat elektronik yang sudah berkembang tadi. Nah, di industri 4.0 inilah mulai muncul banyak ide-ide baru, banyak gagasan-gagasan baru terhadap pemanfaatan internet itu sendiri dalam berbagai aspek kehidupan kita di sehari-harinya kita. Nah, lalu apa hubungannya dan bagaimana gig economy ini bisa bertumbuh di industri 4.0? Yang pertama tadi, karena pemanfaatan internet itu sudah banyak diaplikasikan di berbagai aspek, misalnya dalam pembayaran, misalnya dalam kegiatan kita sehari-hari, transportasi misalnya. Nah, dari situlah pemanfaatan itu yang menciptakan atau merangsang kita untuk menimbulkan sebuah inovasi-inovasi baru. Nah, dari inovasi-inovasi tersebut kita akan memanfaatkan internet, muncullah digital transformasi di dalamnya. Dan itu akan merubah atau menimbulkan satu bisnis model baru yang lebih efisien dan juga lebih efektif. Lalu selanjutnya, dari perubahan model bisnis itu atau munculnya model-model bisnis baru, secara tidak langsung diakibatkan oleh adanya pergeseran yang tadi mungkin sempat dibahas di Pak Randy ya di sesinya Dana. Misalkan ketika sebelum pandemik itu ada visinya kemana, ketika ada pandemik ada pergeseran. Nah, begitu juga dengan di industri 4.0, ketika sebelumnya internet belum dimaksimalkan penggunaannya atau pengaplikasiannya terhadap berbagai aspek, kan semuanya cenderung tradisional ya, udah kalau saya mau belanja, beli pulsa tadi saya harus ke warung bayar pakai uang cash. Nah, karena adanya si 4.0 ini, kita semuanya dilakukan menggunakan digital. Nah, pergeseran itu yang akhirnya menggalakkan atau meningkatkan pertumbuhan gig ekonomi di industri 4.0 itu sendiri. Nah, dan juga selain itu, dengan adanya bisnis-bisnis model yang baru ini, kita
secara langsung dan tidak langsung menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru. Misalnya tadi, saya kalau pergi ke pasar nggak punya motor, harus naik Gojek, jalan kaki ke pangkalan ojek, bayar pakai cash. Nah, sekarang dengan adanya pemanfaatan digital, dengan adanya transformasi digital tersebut, kita bisa hanya dari rumah menggunakan device-nya kita, klik-klik, oh saya mau pesan ojek, mau ke pasar, dari rumah saya ke pasar, kita udah bisa lihat langsung di sana totalnya berapa, kita juga bisa melakukan pembayaran di sana. Nah, bisnis model inilah yang akhirnya menciptakan kebutuhan-kebutuhan, dan pada akhirnya penyedia transportasi online tadi kan mencari nih mitra-mitranya. Siapa ya, ojek saya hanya ada 10 nih, sedangkan kebutuhannya meningkat, akhirnya dia bukalah lowongan kerja bagi partner yang ingin bergabung untuk menjadi mitra kita, jadi ojek online, silahkan daftar di kita. Nah, bisnis model ini yang saya maksud menciptakan demand-demand baru dan menumbuhkan demand-demand tersebut. Lalu, bagaimana evolution-nya? Kalau kita lihat yang tadinya diawali dengan tradisional freelancing, jadi tadinya pekerja lepas ini ya dia mencari sendirilah targetnya atau orang yang membutuhkan jasanya. Nah, itu dia mencari mungkin mulut ke mulut atau mungkin berdasarkan relasi. Nah, lalu di fase 2 dengan adanya teknologi dan internet udah berkurang tuh namanya freelancing, nawarin diri langsung ke orang-orang gitu kan. Maksudnya, oh saya bisa nih bikin, saya desainer nih, saya bisa bikin desain-desain yang bagus nih contohnya. Nah, itu udah tidak perlu dilakukan secara langsung atau direct gitu. Semuanya bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Makanya sekarang muncul banyak platform yang mempertemukan antara pencari kerja dan juga pemberi kerja. Nah, lalu selanjutnya adanya teknologi dan internet itu akhirnya bisnis modelnya bergeser. Berubah, ada bisnis model yang baru gitu. Di mana tadi kebutuhan terhadap freelancer misalnya meningkat, atau kebutuhan terhadap ojek online, pengemudi ojek itu juga meningkat. Nah, selanjutnya itu ada shift, pergeseran. Karena ada bisnis model yang baru, mau tidak mau yang tadinya tradisional itu harus mulai beradaptasi dengan adanya pemanfaatan teknologi. Nah, itu akan mulai bergeser ke bisnis model yang baru. Oh, sorry, saya tertukar antara poin 3 dan 4. Maaf ya, jadi ada shift-nya dulu, ada pergeserannya dulu dari teknologi dan internet, baru memunculkan bisnis model yang baru. Nah, disitulah muncullah gig itu sendiri. Gig itu apa? Ya, seperti tadi, orang yang ingin kata dasarnya adalah pertunjukan, gig atau pertunjukan. Jadi, semua orang yang ingin tampil, memperlihatkan skill-nya mereka, passion-nya mereka, itu bisa ikut serta ke dalam gig economy evolution ini sendiri. Nah, lalu siapa aja yang ikut serta atau partisipan di dalam sebuah gig economy? Yang pertama, pastinya perusahaan teknologi itu sendiri, karena mereka yang menyediakan platform atau yang mempertemukan antara si pencari kerja dan juga pemberi kerja. Yang kedua, itu dari segi produsernya atau pemilik barang misalnya, dia akan bergabung juga ke dalam gig economy. Misalkan seperti seperti contohnya, saya punya bisnis kecil itu untuk custom hampers gitu misalnya. Nah, di situ kan saya bingung nih mencari target marketnya. Akhirnya saya bergabung dan memanfaatkan teknologi. Di situ saya posting apa yang tentang bisnisnya saya. Nah, di situ saya juga ikut serta ke dalam gig economy tersebut. Lalu yang selanjutnya itu adalah employee atau gig workers. Nah, jadi para pekerja gig ini kita sebutnya gig workers. Merekalah yang menyediakan service, merekalah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai permintaan tadi, sesuai demand-demand yang ditimbulkan oleh pergeseran model bisnis tadi. Lalu pastinya ketika sudah ada teknologi, sudah ada platformnya, sudah ada produsernya, sudah ada orang yang bekerjanya, tentu harus ada permintaan langsung dari si konsumer. Nah, inilah role penting dalam siklus gig ekonomi, di mana ketika konsumernya
menciptakan banyak demand, menciptakan banyak request terhadap suatu kebutuhan, nah disitulah produser dan employee gig worker akan semakin banyak untuk memenuhi demand-demand atau request dari para konsumer itu tersendiri. Lalu yang paling terakhir itu sangat penting juga, teknologi, karena tadi untuk gig ekonomi ini sendiri kan memanfaatkan teknologi ya. Jadi untuk perkembangan teknologi itu juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan gig ekonomi yang ada. Nah, lalu mungkin kita ingin ambil beberapa sampel. Nih, yang tadi saya katakan di awal, mungkin kita tidak menyadari bahwa gig ekonomi itu ada di sekitar kita. Seperti contohnya itu yang pertama, dengan adanya online transport. Nah, tadi kan awalnya ojek harus konvensional ya, kita ke pangkalan, terus kita harus bayar cash. Nah, sekarang kita cukup melakukan booking via aplikasi. Nah, di mana di belakangnya, di belakang panggung, berarti kan perusahaan-perusahaan ojek online ini pasti mereka mengumpulkan nih banyak tukang ojek yang mau bergabung ke mereka, yang bisa siap mengantar customer ketika ada permintaan, atau on demand worker lah, ketika ada permintaan mereka bisa bekerja. Nah, itu contoh nyata dari si gig ekonomi itu sendiri. Selain itu, seperti freelancer ini mungkin sedikit tipis ya antara freelancer dengan gig workers. Kalau di saya mengatakan freelancer itu emang dia pekerja lepas juga, cuma biasanya dia langsung head to head-nya ke pemberi kerjanya. Jadi tidak ada sistem atau tidak ada platform yang menaungi di antara keduanya. Sedangkan di gig itu kita memerlukan sebuah platform atau pihak ketiga yang menaungi antara si pemberi kerja dan juga pencari kerja. Nah, lalu seperti kurir, logistik itu di era sekarang, apalagi pandemik, itu sangat banyak sekali kita lihat. Kenapa? Karena orang mungkin sudah malas belanja langsung ke toko atau keluar rumah karena ingin jaga jarak gitu ya. Akhirnya kan semuanya sekarang belanja check out dari online. Seperti mungkin Pak Matt ya tadi sampai bisa jadi platinum di Tokped. Nah, mungkin karena semuanya by online ya Pak. Nah, kurirnya ini juga bisa katakan mereka salah satu contoh dari gig ekonomi, di mana mereka akan bekerja sesuai permintaan, sesuai banyaknya orderan atau barang yang harus mereka deliver ke pemesan. Gitu. Lalu mungkin yang kita tanpa sadari juga, dan banyak kita lihat, terutama untuk kita-kita yang sering aktif di sosmed ya. Nah, seperti konten kreator, vlogger, blogger, buzzer, influencer, itu semuanya adalah salah satu contoh dari gig ekonomi itu sendiri. Di mana pekerjaan ini sebelumnya kan tidak ada ya. Cuma karena sekarang banyak orang mungkin main sosmed, terus mungkin iklan di TV misalnya terlalu mahal, akhirnya mereka memanfaatkan influencer untuk mempromosikan produk-produk mereka. Nah, influencer ini kan tidak bekerja secara kontrak yang pasti ya, maksudnya misalkan dia diminta suatu brand untuk mempromosikan brand tersebut, nah biasanya kan hanya berdasarkan satu target atau satu project itu sendiri. Nah, seperti itu contoh-contohnya yang kita bisa lihat secara langsung. Nah, seperti di GNT itu salah satu brand yang di kurir, di Grab, di Shopee juga akhirnya kita banyak menemukan kurir Shopee Express kalau sekarang ya. Dan juga seperti di Sigmi itu mempertemukan antara pekerja lepas seperti freelancer, misalnya tukang cuci AC atau tukang tukang ngebenerin pipa di kamar mandi misalnya. Nah, itu dia mempertemukan untuk orang-orang yang memiliki kemampuan di sana dan juga orang-orang yang membutuhkan mereka. Jadi ada platformnya. Nah, itu salah satunya itu Sigmi. Nah, Airbnb ini juga saya pernah bahas di ILM untuk sekilasnya, di mana awalnya mereka hanya ngide karena kekurangan duit mau bayar sewa apartemen, mereka nyewain lotengnya mereka, rooftopnya mereka hanya pakai
kasur angin. Nah, dari situ akhirnya ketika dia lihat ada opportunity karena ada suatu conference kalau nggak salah di New York pada saat itu, mereka ngajak nih teman-temannya yang punya rumah atau punya apartemen, ayo kita sewain juga bareng-bareng. Nah, itu kan akhirnya si pemilik-pemilik tadi, pemilik-pemilik rumahnya itu juga ikut serta di dalam yang namanya gig economy. Contoh-contohnya yang kita sering banget lihat di jalan, ada tukang Grab di mana-mana, ada kurir di mana-mana, bawa orderan yang bisa sampai kanan, kiri, belakang semuanya penuh. Atau mungkin yang sangat real itu di bagian konten kreator ya. Banyak sekarang muncul influencer dadakan, banyak muncul sedikit-sedikit jadi blogger, sedikit-sedikit jadi vlogger, atau ya seperti itu proyek-proyek yang sifatnya hanya jangka pendek. Lalu karakteristiknya apa setelah kita melihat beberapa sampel tadi? Yang pertama itu salah satu karakteristik yang kita bisa lihat dari gig economy itu adalah cenderung mereka adalah self-employed. Baik itu mereka merupakan full-time independent. Full-time di sini berarti dia sama sekali tidak bekerja secara terikat di tempat lain. Dia benar-benar melakukan kerjanya sendiri. Nah, ini sebenarnya cukup beresiko sih kalau menurut saya. Karena tadi kan kalau gig workers ini pendapatannya tidak pasti ya, tergantung tadi demand-nya dan juga tergantung project yang ditawarkan atau yang ada di atau yang dia kerjakan lah gitu. Nah, jadi untuk full time independent ini cukup beresiko karena tadi tidak ada pemasukan yang cukup pasti ya. Nah, atau mungkin yang banyak digandrungi itu adalah part time independent. Sebenarnya dia juga tetap punya pekerjaan yang tetap di suatu organisasi atau perusahaan, tapi di satu sisi dia juga menawarkan jasanya secara part-time. Misalnya, saya bekerja sebagai desain grafis di suatu company, di satu startup company misalnya, tapi di satu sisi saya juga mengerjakan proyek-proyek kecilan ketika menerima orderan dari teman-teman atau kolega saya, misalnya gitu. Atau yang ketiga itu occasional independence, jadi dia hanya bekerja berdasarkan ya tadi permintaannya. Ketika ada request nih, tolong dong saya punya project besar nih di desain, kamu bisa nggak kerjain? Oke, saya yang mengerjakan. Nah itu juga karakteristik dari si gig economy itu sendiri. Lalu yang kedua, selain dia bekerja sendiri, itu adalah limited contracts, di mana kontraknya ini biasanya ada yang jangka panjang, tapi mayoritas itu biasanya jangka pendek. Nah, jadi misalkan tadi saya punya brand, saya pengen kamu promosin brand saya sampai targetnya nanti misalnya nambah audiensnya sekian, atau insight-nya naik sekian persen. Nah, itu kontraknya hanya terbatas dari goal yang tercapainya itu. Tidak yang dalam jangka panjang, sampai satu tahun ke depan ya kamu kerja di saya dengan target yang tidak terarah. Nah itu biasanya gig economy itu bukan seperti itu, dia lebih cenderung ke kontraknya yang terbatas. Lalu yang selanjutnya multiple source of income, jadi income-nya itu biasanya emang tidak hanya dari satu bidang atau dari satu sumber gitu. Kalau misalkan kita kerja di corporate gitu ya, pekerjaan tetapnya di corporate ya berarti kan jelas tuh source income-nya kita dari corporate tersebut. Tapi kalau di gig economy ya tadi bisa multiple karena memang mereka biasanya mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus sesuai kemampuan dan juga demand yang mereka dapatkan. Nah, lalu apa aja pro dan kontra? Ya seperti biasa ketika membicarakan sesuatu yang sedang booming, terutama pasti ada yang pro dan juga ada yang kontra ya. Nah, yang pertama untuk yang apa saja pro-nya, yang pertama adalah cost and time efficiency. Jadi di mana biasanya gig economy ini secara pekerjaannya, secara waktunya itu lebih efisien. Karena tadi misalkan dia dikontrak berdasarkan project, ya udah dari kita para gig worker-nya itu bisa mengestimasi, oh kira-kira untuk
menyelesaikan sebuah proyek tersebut itu butuh berapa lama. Nah, biasanya mereka akan lebih efisien karena mereka bisa mengatur sendiri time manajemennya mereka, para gig worker tersebut maksudnya. Lalu secara cost mungkin juga bisa lebih hemat dibanding misalnya tadi kita harus ke kantor, ongkos pergi udah berapa, ongkos pulangnya berapa, sedangkan gig workers biasanya dia kan tidak terbatas ya untuk tempat bekerjanya. Akhirnya dia bisa bekerja dari rumah atau dari kafe, dan itu biasanya cost-nya akan bisa lebih di-reduce lagi. Lalu untuk yang kedua, poin kedua, kita lebih memiliki banyak peluang untuk mengambil beberapa jobs. Nah, karena tadi tidak ada keterikatan di satu tempat ya, akhirnya kan kita bisa mengambil beberapa job secara bersamaan. Secara tidak langsung ini juga bisa mengenhance atau meningkatkan skill-nya kita, karena tadi kita beragam job yang kita ambil, dan pastinya di berbagai job itu kita bisa mempelajari banyak hal yang baru. Nah, akhirnya secara tidak langsung skill kita juga bisa meningkat, dan ditambah lagi kenapa kita bisa dapat banyak opportunity, karena kan sebenarnya tidak ada batasan tadi di waktu bekerja dan juga lokasi bekerjanya. Jadi kita benar-benar bisa manage pekerjaan yang kita ambil itu berdasarkan kemampuan dan keinginan kita. Lalu di sisi company sebenarnya ini juga sebuah benefit ya ke mereka, karena misalnya tadi mereka harus memperkerjakan orang secara full, misalkan 1 tahun nih kontraknya, atau mungkin 5 tahun kontrak. Nah, kan company-nya tidak tahu nih apakah emang dalam periode waktu tersebut pekerjaannya bisa terus continue gitu kan. Dalam artian apakah nih orang akan terus bisa diberi pekerjaan. Nah, itu kan tidak bisa diprediksi ya untuk cukup lama itu. Akhirnya company sekarang tuh banyak berpikir mereka merekrut orang hanya berdasarkan proyek yang tersedia. Makanya sekarang on demand worker itu cukup banyak meningkat permintaannya. Jadi company nggak perlu lagi nih ngerekrut orang harus 1 tahun penuh atau 5 tahun penuh. Dia hanya cukup ngerekrut orang berdasarkan proyek. Oh, misalkan saya punya proyek untuk bikin iklan gitu kan. Nah, kira-kira dia hanya butuh 2,5 bulan, ya udah dia rekrut orang hanya untuk proyek tersebut selama 2,5 bulan. Sisanya tadi antara bulan ketiga sampai yang ke 1 tahun kan dia bisa memikirkan untuk proyek lainnya apakah nih orang masih diperlukan atau enggak. Nah, hal ini akhirnya bisa mereduce cost-nya tadi dari company. Di mana untuk bulan-bulan berikutnya itu mereka tidak perlu membayar orang tersebut karena memang tidak ada proyek yang mereka sepakati. Terus selanjutnya fleksibilitas. Jadi antara pemberi kerja sama penerima atau pekerjanya itu akhirnya bisa lebih fleksibel dalam di engagement-nya, karena tadi kan mereka sudah menetapkan ya goals-nya atau kontraknya itu untuk apa, atau proyeknya itu untuk mencapai sebuah goals yang seperti apa, sebuah target yang seperti apa. Nah, biasanya para pemberi kerja itu akan menyerahkan seluruh manajemennya itu kepada si pekerja tersebut. Jadi mereka akhirnya lebih fleksibel, selama targetnya bisa dipenuhi, ya pekerjanya bisa menentukan cara kerja dan juga manajemen kerjanya sendiri. Lalu di satu sisi juga ini masih menjadi pro kontra sebenarnya. Ada yang bilang gigs job ini menghapus atau menggantikan job-job yang tradisional atau yang konvensional, tapi sebenarnya di satu sisi ini memicu untuk menimbulkan demand baru. Jadi nggak semata-mata kita menggantikan pekerjaan yang ada, tapi sebenarnya dengan ada gig job ini kan kita melakukan penyempurnaan ya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada. Dengan adanya penyempurnaan ini kan sebenarnya kita bisa ngedrive lebih banyak demand lagi dibanding tadi yang benar-benar hanya di tradisional atau di konvensional. Ya kayak tadi yang saya katakan contoh realnya yang di ojek itu ya. Yang tadinya orang juga akhirnya malas pergi ke pasar karena jalan ke pangkalan ojeknya misalnya udah jauh. Akhirnya dengan adanya gigs job, di sana dia menyempurnakan lagi bagaimana
mekanisme atau model bisnis dari ojek-ojekan ini. Di situ dia menyempurnakan lagi dan akhirnya orang mau tuh menggunakan model bisnis yang baru. Nah, akhirnya kan sebenarnya demand-demand baru itu tercipta. Dan tadinya tukang ojek yang nganggur di pangkalan, ya udah mereka tinggal join aja ke si perusahaan penyedia ojek online-nya tadi, yang tadinya nganggur, akhirnya mereka sekarang dapat pekerjaan. Yaitu tadi on-demand worker ketika di-order oleh kita, para penumpang. Begitu untuk pro-nya. Lalu yang untuk kontranya, yang pertama itu tadi karena kita tidak kontraknya itu kan biasanya short term ya, dan juga tidak ada kayak gaji bulanan lah kasarnya kalau kita di konvensional. Akhirnya kan tidak ada kepastian untuk income yang kita terima. Lalu yang kedua juga karir path-nya untuk jenjang karirnya juga tidak terbentuk kalau di gig worker, karena tadi biasanya emang pekerjaannya itu dilakukan on demand gitu kan. Lalu selanjutnya fleksibilitas ini sebenarnya bisa jadi bumerang sih. Mungkin bagi orang-orang yang bisa memanajemen waktu, memanajemen pekerjaan mereka dengan baik dan rapi, ini adalah sebuah keuntungan. Tapi di satu sisi bagi mereka mungkin ya yang bisa dibilang mungkin hard worker ya, hard worker di sini dalam artian yang kurang baik, misalnya gila kerja lah gitu. Akhirnya kan fleksibilitas yang dianggap, oh bisalah saya ngambil 10 job sekaligus, 10 project sekaligus dengan tenggang waktu 1,5 bulan. Yang dia pikir, oh karena fleksibel saya bisa atur sendiri, pada akhirnya itu menjadi bumerang. Ketika dia tidak bisa memanajemen pekerjaan dia dan juga waktu dia yang dengan baik. Sehingga work-life balance-nya nanti akan terganggu. Nah, lalu selanjutnya, poin selanjutnya adalah kualitas dari hasil pekerjaan itu bisa beragam sih. Karena tadi misalkan company kan mencari orang yang memenuhi kriteria untuk melakukan sebuah project ya. Nah, karena prosesnya tadi mungkin tidak se-strict biasanya HR melakukan rekrutmen di company, sehingga kualitas dari pekerjaannya itu bisa beragam. Oh, ketika kita menemukan talent yang bagus ya hasil pekerjaannya bagus, ketika kita menemukan talent yang tidak begitu bagus ya pada akhirnya hasil pekerjaannya tidak bisa sesuai keinginan yang diharapkan. Lalu di sisi terakhir juga sebenarnya ini benefitnya tidak sebanyak dari pekerjaan konvensional atau pekerjaan tetap. Yang biasanya kalau pekerjaan tetap kan dia bisa dapat selain salary, bisa dapat tunjangan kesehatan, bisa dapat proteksi apa, bisa dapat apa gitu kan. Nah, ketika kita berbicara di worker, mereka biasanya tidak dapat benefit tersebut. Nah, biasanya hanya dari kompensasi berupa pembayaran sesuai pekerjaan mereka. Gitu. Cuma kalau dilihat sekarang sih udah mulai diatur ya, karena gig worker ini sudah mulai banyak, pada akhirnya pemerintah kan juga mulai mengeluarkan regulasi-regulasi tuh, seperti misalkan ojek online tuh harus memberikan apa, misalkan ketika drivernya mereka kenapa-napa, si penyedia jasanya harus memberikan kompensasi apa. Nah, itu sekarang sepertinya sudah mulai diatur untuk regulasi-regulasi yang memperkerjakan gig workers-nya tadi. Mungkin dari setelah kita tahu nih pro dan kontra untuk gig ekonomi atau menjadi gig workers itu, mungkin dari kita ada nih yang beberapa berminat untuk menjadi gig workers ya, baik itu mungkin part time, ya saya tidak menyarankan untuk independen ya karena tadi resikonya cukup besar. Mungkin part time ketika kita punya waktu luang, kita juga mengerjakan beberapa proyek sampingan. Mungkin ini ada beberapa tips yang mungkin saya bisa bagikan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu passion kita itu seperti apa. Misalnya tadi, oh saya passionate banget di bagian desain. Akhirnya kita coba convert tadi bagaimana passion saya ini bisa dikeluarkan itu maksudnya bisa ditawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah,
Lalu ketika kita sudah mengidentifikasi passion-nya kita juga harus belajar dari orang mengenai pengalaman hidupnya. Misalkan kita cari role model kita adalah desainer yang ternama. Nah, kita harus belajar dari dia bagaimana menjadi seorang desainer yang bagus, yang baik, yang bisa menginspirasi, yang bisa bekerja dan menghasilkan karya yang bagus juga. Nah, lalu ketika kita sudah ada passion-nya tadi dan juga sudah belajar dari orang lain juga, pengalaman orang lain maksudnya. Nah, di situ kita juga harus berani untuk stand out dengan kaki kita. Maksudnya kita harus berani keluar, membawa wajah diri kita, membawa passion-nya kita tadi. Yang kita sudah improve dengan melihat pengalaman-pengalaman orang lain. Lalu kita coba mencari opportunity, kira-kira siapa atau target mana yang kita ingin reach untuk bisa kita tawarkan terhadap passion-nya kita atau keahliannya kita tadi. Lalu sambil itu berjalan kan kita udah mulai nih dapat kayak ya beberapa pengalaman lah, mungkin dapat beberapa proyekan yang kita di sana pastinya juga akan belajar. Nah, poin dari 2 dan 3 ini harus terus diulang. Jadi kita sambil ngerjain tuh harus sambil belajar juga. Terus kita stand out lagi dengan yang lebih baik, kita belajar lagi, dapat opportunity, sampai akhirnya secara tidak langsung kita tuh memperkuat base-nya kita. Yang tadinya mungkin passion kita hanya bisa ngedesain 3 dimensi, mungkin sekarang akhirnya dengan pengalaman-pengalaman tersebut, pengalaman kita pribadi dan orang lain, kita bisa upgrade skill-nya kita menjadi akhirnya bisa saya ngedesain untuk yang 4D juga misalnya gitu. Nah, terus tadi karena kita kuncinya di gig workers ini adalah fleksibilitas, tidak ada keterbatasan ruang dan waktu, jadi kita harus juga bisa memanage waktunya kita atau jadwal-jadwalnya kita dengan baik. Jangan sampai tadi karena kita berpikirnya oh bisa fleksibel, akhirnya semuanya diembat, semuanya disikat gitu kan. Akhirnya kita menyakiti diri kita secara tidak langsung. Misalnya terlalu banyak bekerja, akhirnya kita sakit, itu kan sangat tidak diinginkan. Jadi kita harus bisa memanage waktu dan juga jadwalnya kita dengan baik. Lalu dengan adanya tadi mungkin kita harus bisa beradaptasi terhadap bagaimana cara kerja atau model mekanisme kerja menjadi gig workers yang tadinya mungkin sudah tetap ya 9 to 5 di kantor. Ketika kita memutuskan menjadi gig atau kita menjadi gig secara parsial, nah itu kita harus bisa beradaptasi tuh, yang tadinya mungkin malamnya bisa istirahat, sekarang malamnya harus meluangkan waktu 1-2 jam untuk mengerjakan tadi proyek-proyekan sampingannya kita. Jadi kita harus terus beradaptasi, dan juga pastinya karena sekarang kita sudah ada di industri 4.0, teknologi sekarang sudah marak dan sudah sangat canggih, nah kita harus bisa mengoptimize, harus bisa menyerap atau mengaplikasikan teknologi tersebut untuk menunjang pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, makanya mungkin itu juga salah satu alasan kenapa orang banyak yang mulai beralih atau mulai ikut berkecimpung di gig workers, karena tadi mungkin kemudahan-kemudahan teknologi itu yang membuat mereka berpikir tidak ada salahnya untuk dicoba. Kayak saya punya beberapa teman yang mungkin kerjanya di daerah Jakarta Pusat gitu ya, di Sudirman misalkan kan cari taksi atau Grab itu kan sangat sulit ya. Pada akhirnya teman saya yang kerja dan mereka bawa mobil sendiri, dia juga nyambi ketika pulang kerja jadi driver online, karena tadi ya sekalian saya pulang deh atau sekalian saya capek gitu loh pulang kerja, dan dia tahu demand-nya banyak di daerah tersebut, sementara ketersediaan taksi-taksi online tersebut terbatas, akhirnya dia berkecimpung. Nah, ini juga salah satu pemanfaatan teknologi yang akhirnya merubah pola pikir seseorang yang tadinya mungkin ya udahlah pulang kerja ya pulang, sekarang dia bisa mendapatkan opportunity untuk income dari menjadi driver online tersebut. Jadi, tapi ini saya tidak mengarahkan ya teman-teman atau rekan-rekan semua untuk menjadi gig worker. Saya hanya
memaparkan gambaran aja. Kalau misalkan yang merasa merasa perlu ada income tambahan atau sebagainya, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi. Cuman tetap kita harus komit juga dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Kalau misalkan kita terikat terhadap suatu pekerjaan di sebuah organisasi, jangan sampai pekerjaan kita di organisasi yang lainnya jadi kacau atau terhambat hanya karena kita ingin coba-coba jadi gig workers. Jadi tetap harus balance sih. Dan itu sih mungkin dari saya. Untuk menutup sesi ini, mungkin ada satu quotes dari John McAfee. Jadi dia mengatakan sebenarnya gig economy ini adalah sebuah pemberdayaan, di mana sebenarnya ini sebuah paradigma yang membuat atau membentuk individual ini menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan atau destiny-nya mereka. Dan juga kita juga menggunakan aset yang sudah ada untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut. Jadi menurut dia sih sebenarnya gig economy ini adalah sebuah pemberdayaan di mana kita bisa memberdayakan diri kita sendiri untuk menciptakan atau membentuk diri kita menjadi individual yang lebih baik. Nah, mungkin dari saya cukup itu. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf jika ada yang salah, mungkin bisa dikoreksi juga di komentar, mungkin ada feedback lain juga kita bisa bahas bareng-bareng. Karena tetap saya di sini masih belajar dan masih akan terus belajar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Retno atas pembahasannya. Menarik banget nih tentang gig economy dan bagaimana gig economy berkembang di industri 4.0 ini. Oke, langsung aja kita buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ya langsung aja tulis di kolom chat atau langsung buka open mic. Silakan. Ada yang lain saya deh. Silakan Pak. Komentar dulu ya. Kalau seandainya tertarik mau jadi full time independen juga nggak masalah juga, Retno. Hidup itu kan pilihan, ya. Setiap orang tentunya berhak untuk memilih, ya. Yang penting tadi kan udah disampaikan oleh Retno, setiap pilihan itu pasti ada pro dan cons-nya, ya. Nah, kita tinggal mengukur diri kita masing-masing, kita itu cocoknya seperti apa, ya. Dulu cuma mayoritas kalian mungkin nggak tahu gitu ya. Dulu pernah sempat ada sebenarnya saudara sepupu saya itu sempat membantu kita gitu ya, di Exelis gitu ya. Tapi ya akhirnya dia memilih menjadi gig worker full time gitu loh. Ya akhirnya dia memilih itu saudara sendiri tuh ya. Ya hidup itu pilihan ya, jadi ya nggak ada masalah juga gitu ya. Seperti itu. Anyway, menurut Retno ya, yang saya mau tanya menurut Retno ya. Kalau kita lihat perkembangan zaman dengan kemudahan teknologi, dengan internet sekarang murah dan mudah didapatkan gitu ya, aksesibilitasnya juga kemana-mana, maka wajar sekali kalau sekarang gig worker itu bertambah banyak ya, gitu dibandingin dulu ya. Nah, tapi pertanyaan saya khususnya dampak dari pandemi COVID-19 sendiri. Ya, jadi kalau tidak ada pandemi, udah pasti gig worker juga akan bertambah banyak gitu. Ya, tapi keberadaan dari pandemi sendiri, apakah ada dampak secara langsung? Ya, apakah memperlambat laju jumlah gig worker atau malah mempercepat laju jumlah gig worker atau ya nggak signifikan? Ya, pandemi itu ya mau memperlambat, mempercepat enggak ya pokoknya sama aja gitu loh. Pokoknya memang akan makin banyak. Menurut Retno sendiri bagaimana? Thank you. Thank you Pak Matius. Kalau menurut saya gig work ketika pandemik ini ada justru akan ngeboost pertumbuhan gig workers tadi. Misalnya tadi akhirnya banyak company yang melakukan efisiensi ya jumlah pekerja. Akhirnya kan banyak orang menganggur dan kita dipaksa dengan tuntutan hidup
harus bayar ini, harus itu, akhirnya memaksa kita untuk menjadi kreatif, mencari pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan yang baru. Dan pada akhirnya kita mulai bergabung untuk menjadi gig workers. Ditambah lagi di satu sisi mungkin selain dari orang yang tadi kehilangan pekerjaan ya Pak, dari kita yang melakukan work from home pun pada akhirnya juga sebenarnya memiliki kesempatan nih. Dalam artian ketika kita bisa memanage pekerjaan kita, kan sebenarnya apalagi kita bekerja di perusahaan yang membebaskan ya, maksudnya memberi kebebasan karyawannya untuk boleh mengambil pekerjaan lainnya gitu kan. Nah, akhirnya kan itu menjadi peluang juga untuk kita yang tadinya hanya bekerja di satu tempat, kita juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan. Karena tadi kita work from home, tidak harus ke kantor, secara waktu kita bisa manage sendiri. Jadi menurut saya untuk dengan adanya pandemic ini justru mempercepat lajunya pertumbuhan gig workers, terutama di Indonesia atau di negara-negara berkembang. Begitu. Mungkin ada Thank you. Setuju. insight lain dari teman-teman atau dari Pak Ahmad. Oke, ini ada pertanyaan nih di kolom chat dari Kak Hisham. Untuk tips sebagai pekerja gigs kan harus stand out ya. Misal kita memakai platform Fiverr dan Find Job, biasanya akan ada rating juga yang mempengaruhi yang bakal pesan. Tapi buat dapat rating harus ada yang pesan, agak loophole. Tapi kira-kira bagaimana buat mengawali gig job dalam sebuah platform? Silakan Kak. Oke. Jadi menurut saya sih kalau ini memang harus sabar dari kita ya Kak. Maksudnya kan kita tiba-tiba stand out dengan rating bintang 5 gitu kan. Jadi kan emang dari kitanya harus perlahan mengeluarkan skill dan kemampuannya kita, do our best, akhirnya yang 1, 2 tadi masuk kan memberikan penilaian baik, akhirnya kan portofolionya kita di platform terutama itu makin membaik. Jadi jujur saya tidak memiliki shortcut tips untuk shortcut mengawali gig job dalam sebuah platform sih. Karena memang harus dari kesabarannya kita. Dan mungkin ada yang punya shortcutnya boleh dibagi-bagi. Oke, terima kasih Kak Retno. Apakah ada yang mau tanya lagi? Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan, mengingat waktu juga masih ada ya, walaupun tinggal dikit. Saya bantu jawab yang Hisham aja ya. Jadi pada dasarnya prinsip-prinsip bisnis itu berlaku umum. Ya, mau dalam gig ekonomi, mau dalam jualan barang atau apapun juga itu pada dasarnya sama aja prinsip bisnis gitu loh. Ya, ini kan artinya kita sedang melakukan sebuah dagangan ya, cuman yang kita perdagangkan kan jasa kita ya kan sebenarnya gitu. Ya apa sih yang dilihat ya ilmu marketing. Ya, jadi pertama mesti jelas dulu segmenting, targeting, positioning kita apa. Ya, di dalam platform itu oke, misalnya itu platform desainer gitu atau fotografer misalnya. Ya kan fotografer juga banyak. Fotografer ada yang spesialisasi buat foto makanan, ada spesialisasi buat foto natural atau foto event gitu ya. Itu macam-macam. Ya, nah kalau kita misalnya mau semakin luas ya segmen yang kita mau tuju, artinya kita juga mesti makin kuat ya persiapannya. Tapi semakin tajam segmen yang kita tuju, ya maka persiapannya juga bisa lebih terjangkau gitu loh. Ya, jadi kalau ada orang mau, oh saya bisa segala sesuatu, saya bisa event, bisa apa, hati-hati, malah belum dia siap nggak justru. Ya, pertama mesti jelas dulu STP-nya, dan itu harus terkomunikasikan dengan baik. Ya, karena sesudah jelas segmen yang mau dituju, maka kita memposisikan diri kita di segmen itu seperti apa. Nah, dituang dalam bentuk 4P. Product, price, place, promotion. Gitu ya. Nah, orang kalau tadi bintang itu kan adalah testimoni ya atas quality dari jasa kita. Nah, itu bagian dari produk tuh, quality. Ya, itu bagian dari produk ya. Tapi masalahnya kan produk kita ini dimensi banyak. Salah satu dimensinya quality. Gitu. Ya, jasa itu ada 5 dimensi, rater namanya.
Ya, sedangkan kalau barang itu dimensinya lebih banyak lagi. Gitu ya. Nah, kalau kita bilang bintang 5 itu sebenarnya cuma salah satu dimensi dari, kalau kita bilang jasa ya, dari RATER. Ya, reliability, assurance, tangible, empathy, responsiveness. Nah, yang namanya bintang 5 itu cuma salah satu doang yang baru faktor reliability-nya, atau assurance bisa masuk ke situ juga. Gitu. Tapi faktor-faktor lain kamu bisa mainin. Ya, tangible-nya, penampilannya bagaimana. Gitu loh. Terus kemudian ketika ada orang nanya seberapa cepat kita responsif. Gitu. Jadi kita bisa mainin itu. Yaitu kita bicara soal produk. Terus kita bisa mainin dari faktor harga. Ya karena kita baru mulai, mungkin harga kita lebih relatif murah. Ya, terus kita bisa mainin promosi. Nah, kalau mainin promosi, ya itu tuh yang kata Marisana, cara curangnya bisa beli Fiverr account bintang 5, 100 review positif. Sebenarnya itu kan promosi itu. Ya, kita bisa lo tolong dong, seolah-olah lo transaksi sama gua nih, ya kan, biarin aja kita ada transaksi, setor komisi kepada platformnya, biarin aja, tapi seolah-olah sudah terjadi transaksi, lalu lo kasih gua bintang. Kan itu bisa aja. Nah, itu bagian dari promosi. Dan itu kan yang dilakukan di bisnis biasa. Coba deh kalau baru ada toko baru buka. Ya, salah satu alumni BINUS itu namanya Valentino Ivan ya, dia tuh memang jagoan untuk bikin restoran apa yang baru-baru gitu ya. Nah itu saya lihat begitu baru buka pasti dia naruh orang tuh, orang duduk aja di situ, seolah-olah adalah pengunjung, padahal bukan beneran beli gitu loh, ya. Dan itu kayak terjadi kalau misalnya yang modalnya gede ya, begitu buka baru terus diantri dulu buzzer, betul buzzer, ya buzzer real life. Ya real life itu yang orang ngantri, dibikin ngantri sepanjang-panjangnya gitu ya kan, padahal itu orang bayaran semua. Gitu. Itu kan teknik promosi, bisa kita lakukan seperti itu. Ya, nah kalau kita bicara soal Flash kan kita bicara di platform yang itu. Mungkin kalau Flash nggak terlalu paling ya faktor misalnya apakah kita bisa bayar ad supaya kita berada di paling atas misalnya seperti itu. Jadi pada dasarnya ilmu basicnya ada, tinggal implementasinya seperti apa. Gitu. Ya itu aja sih tambahan dari saya ya.